Oke, selamat siang semuanya. Ibu dosen yang saya hormati, dari pengantar yang mengajar pengantar manajemen, dan teman-teman yang mungkin menonton video ini. Baik, welcome to dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Pandi Kemang Sumertajaya dan rekan saya Diwayan Samawati. Baik, kita ke pokok bahasan materi. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen, yang kedua batasan manajemen, yang ketiga filsafat manajemen, yang keempat ilmu dan seni manajemen, yang kelima ada profesi manajemen. Baik, lanjut. Nah, pengertian manajemen. Arti kata manajemen dari bahasa Inggris yaitu to manage atau mengatur atau mengelola, dari bahasa Italia yang mengutip mango dikutip dari bahasa Latin yaitu manager, manus yaitu tangan, ager yaitu melaksanakan. Dari bahasa Prancis, manajemen disebutkan sebagai seni melaksanakan dan mengatur. Oke, secara sederhana, manajemen merupakan suatu proses tindakan atau seni perencanaan, mengatur, pengarahan, dan pengawasan yang dinamis, yang pergerakan organisasi mencapai tujuannya. Pelaksanaannya yaitu managing atau pengelolaan, dan pelaksanaannya manajer atau pengelola. Pelaksananya, maaf. Baik, ini ada manajemen menurut para ahli, yaitu yang pertama dari George Robert Terry 1909-1997. Beliau mengartikan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua dari John D. Maillet, yaitu mengartikan manajemen adalah proses bimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang terorganisir dalam kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan. Baik, lanjut. Sekarang ada batasan manajemen. Sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya perkembangan teknis dengan kemampuan sosial, sebagai bahan perbandingan studi ditinjau dari pendapat para ahli mengenai batasan dari manajemen. Baik, ini adalah para ahli yang mengenai batas manajemen, yaitu yang pertama ada Mary Packer Collett 1868-1993. Baik, menurut beliau manajemen as the art of getting things done through people. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua yaitu Lawrence Ashad Apley mengartikan bahwa manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk pergerakan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga ada James A. of Steiner, yaitu manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat yaitu dari Frederick Winslow Taylor, yang mengartikan manajemen sebagai seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat itu biar dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya, dari perwakilan kelompok saya. Filsafat manajemen secara etimologi, filsafat dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari kata philein cinta dan sophia yaitu kebijakan. Jadi filsafat artinya cinta kebijakan. Dan yang kedua, makna filsafat manajemen, yaitu suatu evolusi dari segala ilmu yang memberikan pemahaman tentang tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan renang kehidupan manusia. Yang ketiga ada landasan filsafat Hindu. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi.
Dan yang keempat, kaitan manusia berpikir kritis dalam filsafat manajemen. Nah, filsafat manajemen merupakan sebuah kajian yang bersifat reflektif, kritis, rasional, dan sistemnya tentang berpikir serta nilai-nilai yang mendasari tata cara kelola sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengertian dari ilmu dan seni manajemen. Manajemen sebagai ilmu yaitu suatu akumulasi pengetahuan yang sistematis atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir dan pendekatan terhadap dunia empiris yaitu faktor ruang dan waktu. Yang kedua, manajemen sebagai seni, yaitu keahlian, kemahiran, kemampuan serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, profesi manajemen dapat diartikan dengan yang pertama, dilaksanakan secara sistematis dan meminta kecerdasan serta kemampuan untuk memecahkan masalah secara teori maupun praktik lapangan. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk persiapan pencapaian spesialis berdasarkan latar belakang pendidikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi para anggota dalam aktivitas mengikuti pelatihan untuk menjaga tingkat perkembangan masing-masing anggota. Dan yang terakhir, memerlukan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah dan berkelanjutan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Baik, dan sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para penonton semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.